warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastriani. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 172310004, mata kuliah Ekosistem Inovasi Digital kelompok 4. Hai, nama aku Kasyana Apriliani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dengan NIM 652320017, mata kuliah Ekosistem Inovasi Digital, kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Pak Hamdani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan NIM 662310009, mata kuliah Ekosistem Inovasi Digital dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Alifian Maulana dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Desain, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 452310006, mata kuliah Ekosistem Inovasi Digital kelompok 4. Definisi blockchain. Apa sih blockchain? Blockchain memiliki dua arti kata. Yang pertama blok. Blok yaitu suatu sekelompok atau sekumpulan. Dan juga chain bisa diartikan sebuah rantai. Dan untuk blockchain tersebut bisa kita definisikan yaitu suatu sistem penyimpanan transaksi digital, di mana teknologi tersebut dapat memanfaatkan resource komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung atau chain. Blok-blok yang saling terhubung nantinya dapat digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini memang cukup menarik yang sifatnya tidak teratur. Blockchain mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma tanpa ada sistem yang mengaturnya. Blockchain memiliki 4 karakteristik: immutable, desentralisasi, open source, dan memakai kriptografi. Immutable merupakan salah satu karakteristik blockchain yaitu tahan akan perubahan data. Karena sifat data yang ada di blok itu sudah diverifikasi setelah masuk ke dalam rantai blockchain, maka sifatnya immutable, tidak dapat diubah secara umum. Kedua, karakteristik khas dan utama dari blockchain yaitu desentralisasi. Sistem kompleks dan dapat memfasilitasi perpindahan aset maupun penyimpanan data dengan optimal. Yang ketiga, open source. Prinsip utama terdesentralisasi yaitu open source. Karena sistemnya yang terbuka, jadi bisa diakses oleh siapa saja. Karena hal tersebut, sekarang kita dapat melihat berbagai variasi blockchain dengan sistem verifikasi yang berbeda-beda. Selain aman, penggunaan blockchain ternyata juga fleksibel sehingga sangat memudahkan semua orang. Yang terakhir adalah memakai kriptografi. Karakter itu menjamin keamanan sistem. Kunci kriptografi merupakan teknologi enkripsi yang sifatnya kompleks sehingga sangat aman. Cara kerja blockchain diawali dari seseorang yang membeli sejumlah mata uang kripto, dan kemudian mata uang kripto ini digunakan untuk bertransaksi. Nah, transaksi ini dipindahkan melalui jaringan komputer yang dipasang menggunakan metode peer-to-peer yang ada di seluruh dunia. Setelahnya, jaringan komputer tadi menuntaskan sebuah persamaan yang berfungsi untuk mengkonfirmasi validitas yang berasal dari transaksi. Setelahnya, transaksi dikonfirmasi menjadi transaksi yang sah. Proses selanjutnya adalah transaksi ini dikelompokkan bersama untuk sebagai blok-blok. Kumpulan blok-blok ini akan disatukan menjadi satu dan akan direkap untuk menjadikan sebuah catatan riwayat transaksi yang bersifat permanen dan tidak bisa dirubah. Kemudian transaksi telah selesai. Adapun beberapa dari kelebihan blockchain yaitu sistemnya lebih transparan. Kenapa disebut transparan? Karena kan saat transaksi berlangsung, public access tersebut dapat dilihat oleh seluruh pihak tanpa perlu login, sehingga informasi atau dana yang dimiliki pengguna tidak akan dapat digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian ada keamanan data lebih baik, proteksi data yang lebih baik dibandingkan lainnya. Database blockchain bersifat append only,
sehingga hanya bisa menambahkan namun tidak bisa diperbaiki. Sistem blockchain sangat sulit ditembus oleh para peretas maupun hacker. Yang ketiga dari kelebihan blockchain itu audit yang lebih baik. Blockchain dapat memungkinkan pengguna mengetahui jejak audit aset yang dimilikinya, sehingga resiko terkait penggelapan dan penggunaan dapat diminimalisasi. Adapun kekurangan dari blockchain yaitu kepadatan jaringan. Dalam sebuah blockchain dapat menyebabkan berbagai hal seperti transaksi yang mahal, proses transaksi lambat, dan bahkan transaksi gagal. Kemudian ada juga biaya yang mahal. Teknologi yang tergolong baru ini masih memiliki sedikit ahli di bidang blockchain, sehingga proses pembuatannya pun menjadi mahal. Untuk contoh penerapan blockchain dapat diterapkan di berbagai sektor seperti sektor supply chain, sektor industri entertainment, sektor publik, sektor pemerintah, sektor investasi, dan sektor keuangan. Kami ambil contoh di sektor keuangan. Blockchain dapat memudahkan lembaga keuangan meminimalisir adanya atau besarnya biaya administrasi. Teknologi blockchain bagus juga untuk peningkatan aset, biaya-biaya pembayaran untuk pihak ketiga misal dapat dipangkas, beban anggaran pun bisa lebih ditekan. Untuk manfaat blockchain, dengan adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya, pemindahan kepemilikan token jadi lebih aman, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan blockchain dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.